Antara kalian, kata Rasulullah, yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya lah yang terbaik terhadap keluargaku, kata Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala di masa kepemimpinan beliau itu, ukuran utama Umar menentukan seorang kepala pemerintahan, seorang gubernur, seorang menteri itu cuma satu saja. Bukan kurikulum vitae-nya, bukan karirnya, tetapi keluarganya, ukuran keluarganya. Makanya di dalam sejarah itu, waktu Umar ini mengangkat seorang gubernur, dia berkirim surat kepada Bani Aslam untuk mengirimkan orang terbaiknya diangkat sebagai pejabat. Berangkatlah salah seorang dari Bani Aslam ini menuju ke Madinah untuk dites, diuji oleh Umar. Sesampainya di Madinah, ia kaget melihat Umar. Umar ini kan pemimpin yang luar biasa, fenomenal, yang mampu menaklukkan dua negara adidaya di masanya. Yang pertama Romawi yang berkedudukan di Syam, yang kedua Persia yang berkedudukan di Iran saat ini. Di benak orang, Umar ini adalah orang yang penuh dengan wibawa, penuh dengan kehormatan. Tapi saat sampai utusan dari Bani Aslam ini di Madinah, ia kaget, ternyata Umar ini lagi main-main sama anak kecil, mencium anaknya yang masih kecil, bercanda bersama dengan anaknya yang kecil. Sampai kemudian utusan ini mengatakan, engkau bermain dengan anak kecil, ya Amirul Mukminin? Engkau mencium anak kecil, ya Amirul Mukminin? Kata Umar, apa kau memiliki anak? Kata utusan ini untuk diangkat menjadi pejabat, iya ada anak, tapi saya tidak pernah seperti ini. Dia tidak pernah menyempatkan waktu bermain-main dengan anaknya, dia tidak pernah menyempatkan waktu untuk mencium anaknya. Kemudian kata Umar, pulang. Orang seperti ini tidak cocok memimpin. Kalau untuk keluarga saja engkau tidak bisa memberikan porsi perhatian dan cinta yang baik, maka bagaimana lagi dengan rakyatmu yang bukan saudaramu, bukan keluargamu, bukan kerabatmu, bukan temanmu? Bagaimana mungkin engkau bisa memberikan perhatian kalau untuk keluargamu saja engkau tidak bisa memberikan perhatian yang cukup? Karena Umar mempraktekkan tadi pesan Rasulullah bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Makanya ini ukuran kita sebenarnya, jamaah sekalian. Kalau kita mau tahu siapa diri kita sebenarnya, maka tanyalah pasangan kita, tanya anak kita. Bagaimanapun kita dihormati orang di luar, bagaimanapun orang tunduk-tunduk sama kita di luar, tapi kalau kita tidak ada artinya di keluarga kita, maka itu tidak ada artinya, jemaah sekalian. Karena Rasulullah mengatakan yang demikian. Dan hal ini yang tidak dipraktekkan di masyarakat kita, dipraktekkan oleh Umar. Orang kan sekarang kalau mau bekerja, mau diangkat menjadi pejabat, ukurannya bukan interaksinya dengan keluarga, tapi langsung diwawancarai orangnya. Apa visi Anda? Bagaimana karir Anda? Orang pasti akan selalu menampilkan sisi-sisi terbaiknya, selalu akan memakai topeng-topeng terbaiknya. Nah, hakikat dari kita ini, jamaah sekalian, adalah bagaimana kita dengan keluarga kita. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu dipuji oleh istrinya. Karena khuluquhu Al-Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Begitu juga sebaliknya, bagaimana Rasulullah memuji istri-istrinya. Karena itulah fakta sejati dari kehidupan kita, jamaah sekalian. Maka ini nanti kalau kita pulang, silakan tanya jujur pasangan kita masing-masing. Sebenarnya saya di mata kita ini apakah baik atau buruk? Begitu juga dengan anak-anak kita nanti, apakah ayah, apakah adik ini baik? Kalau masih mikir-mikir, berarti ada masalah. Kalau tidak refleks cepat menjawab, berarti sepertinya kita belum berlaku baik terhadap pasangan kita. Lagi-lagi hadis Rasulullah SAW ini yang senantiasa perlu kita perhatikan, jamaah sekalian, bahwa ternyata tuntunan Rasulullah bahwa manusia terbaik itu adalah yang baik terhadap keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, bahwa di dalam keluarga yang kita ingin produksi itu adalah manusia-manusia yang menjadi investasi kita.
Sekarang ada kampanye oleh orang-orang barat namanya apa itu ya. Orang menikah dengan harapan tidak usah ada anak. Kenapa jemaah sekalian? Karena paradigma pandangan yang mereka bangun itu anak itu adalah beban. Satu anak satu beban, dua anak dua beban, tiga anak tiga beban, empat anak empat beban dan seterusnya. Padahal di dalam agama kita anak itu bukan beban tetapi investasi. Makanya tokoh di dalam agama kita dari Rasulullah SAW sampai kemudian khalifah setelah itu tidak ada itu anaknya 1, 2, 3, 4. Rasulullah sendiri anaknya 7. Ada sahabat Rasulullah SAW yang dalam satu riwayat itu disebutkan anaknya sampai 100. Walaupun istrinya tentu saja tidak 1. Tetapi ala kulihat bagaimana semangat untuk memperbanyak investasi. Kalau urusan dunia kan kita tentu saja memberikan investasi yang terbaik. Nah ini untuk akhirat kita. Ini senantiasa jamaah sekalian. Kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang tua nanti di akhirat ada yang kaget melihat kedudukannya. Ya Allah, saya tidak pantas mendapatkan kedudukan seperti ini. Kenapa sampai saya memiliki mahkota yang seperti ini? Apa kata Allah kepadanya? Waladukas tafawalat. Anakmu yang mendoakan engkau seperti ini. Anakmu yang memintakan engkau seperti ini sehingga engkau mendapatkan kedudukan yang seperti ini. Makanya jamaah sekalian, ini senantiasa yang perlu kita perhatikan di dalam keluarga kita, bahwa anak kita ini adalah aset paling berharga kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bagaimana anak yang terbina dengan baik bisa menghafal Quran. Ternyata bukan cuma anaknya yang mendapatkan kemuliaan, justru orang tuanya yang diberikan mahkota dan cahaya. Orang tuanya tidak menghafal. Kita sebagai orang tua terutama yang sudah sepuh tentu kan tahu bagaimana susahnya itu menghafal. Tapi ternyata jemaah sekalian ada aset kita ini yang berjalan, dia yang menghafal tapi tidak dapat kemuliaannya. Makanya jemaah sekalian ini yang senantiasa perlu kita perhatikan baik-baik. Aset kita ini, keluarga kita ini, anak kita ini adalah masa depan kita yang sesungguhnya. Pembinaan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya juga demikian. Rasulullah SAW kalau kita mau mengukur beliau, tidak akan ada lagi orang yang sesibuk dengan Rasulullah SAW seperti Rasulullah. Karena kita kadang karena kesibukan mengajar dan seterusnya, dagang dan seterusnya, ya kita lupa memberikan perhatian kepada anak kita sekedar untuk berbincang. Nah Rasulullah ini adalah orang yang paling sibuk sekali kalau kita mau mengukur beliau. Beliau seorang kepala negara, beliau yang selalu menyambut para diplomat yang datang, beliau sebagai Menteri Keuangan yang memegang kunci Baitul Mal, sekaligus panglima perang, sekaligus guru pada sahabat-sahabatnya, sekaligus sebagai hakim di antara permasalahan sahabat-sahabatnya, bahkan keluar masuk medan peperangan yang kadang-kala kalau Rasulullah keluar dari kota Madinah beberapa bulan baru beliau kembali. Tetapi ada hal unik kata ulama kita pada diri Rasulullah SAW, yaitu kalau Rasulullah di Madinah ada 2 waktu yang Rasulullah itu tidak diganggu waktunya itu untuk istri dan anak-anaknya. Kapan itu jamaah sekalian? Yang pertama di waktu pagi setelah Rasulullah SAW sholat isyraq. Setelah beliau sholat di masjid, berpikir, ya memberikan taujihat kalau ada hal yang penting yang Rasulullah sampaikan. Setelah itu Rasulullah keliling ke istri-istrinya, mengucapkan salam, mendoakan kepada istrinya, menanyakan kabar istrinya, membincang apa yang penting untuk diperbincangkan di dalam rumah tangganya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bertanya, hal indaki syai', apakah ada yang bisa dimakan? Dan ini juga menariknya jamaah sekalian, karena Rasulullah itu tidak mendikte makanan. Ya, disebutkan syai' ini tidak ma'rifah, tidak terdefinisikan. Artinya apa? Rasulullah apa saja yang penting ada bisa dimakan. Tidak pernah Rasulullah bertanya, ada tak roti, ada tak bubur ayam, ada tak nasi goreng. Kata Rasulullah, hal ini dan syai' ada yang bisa dimakan untuk sarapan.
Di hadis yang lain disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kemarin saya mendapatkan hadiah his atau hais. His ini makanan yang paling disukai Rasulullah. Dia terbuat dari kurma sama adonan tepung. Yang pernah umroh di atas tahun 2010 itu masih biasa didapati di Masjid Nabawi. 2010 ke bawah itu di bawah 2010 sudah dilarang masuk masjid. Ini makanan kesukaan Rasulullah, dan pada waktu pagi itu Aisyah mengatakan, kemarin saya dapat hadiah his atau hais dan saya tidak menyentuhnya karena saya ingin makan bersama. Dan di sini saja ulama kita memberikan pelajaran bahwa betapa perhatian istri itu terhadap makanan dan penghormatannya kepada suaminya. Aisyah ini bukan tidak suka his, dia suka sekali juga, tetapi dia simpan itu, dia bersabar untuk itu, dia mau santap bersama dengan suaminya. Yang kadang-kala kita, wallahu musta'an, kita kadang lupa dalam masalah ini. Ya, kalau istri misalnya ada kiriman makanan, ya dia makan dulu dan dia sisakan untuk suaminya. Begitu juga mungkin sebaliknya, kalau suami di luar, dia lupa bawakan istrinya, atau makan lagi bagus, nanti makan sama-sama di rumah seperti yang dicontohkan oleh Bunda kita Aisyah. Kalau ada dijawab oleh istri-istri beliau, ada. Tapi tidak jarang istri-istri tidak ada yang bisa dimakan. Padahal inilah rumah tangga termulia, inilah rumah tangga terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Tetapi kadang-kadang jemaah sekalian tidak ada yang bisa dimakan. Luas rumah Rasulullah SAW itu 3,5 meter kali 5 meter. Tetapi inilah rumah tangga terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini. Apakah kalau Rasul kemudian minta sarapan ternyata tidak ada, apa kata Rasulullah? Fa'idan ini sholat. Kalau begitu saya berpuasa saja. Sesederhana itu Rasulullah SAW memandang makanan jemaah sekalian. Dia tidak pernah mendikte istrinya, ada tidak makanan ini. Kalau istri mengatakan tidak ada, ya sudah, begitu bisa berpuasa. Atau saya berpuasa, kata Rasulullah. Makanya di dalam hadis itu sederhana sekali setiap Rasul dalam makanan. Kalau Rasulullah tidak suka, beliau tidak makan. Dan istrinya sudah paham, berarti Rasulullah tidak berselera. Dan Rasulullah tentu saja ditahu oleh istrinya, ini makanan kesukaan suami saya. Dan ini penting jamaah sekalian di dalam rumah tangga kita, karena masalah yang besar itu selalunya berangkat dari hal-hal kecil yang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Ini Rasulullah dengan istri-istrinya. Makanya ada seorang dokter perempuan di Arab namanya Dr. Aisyah Abdul Rahman, menulis satu buku yang berjudul Sayyidat Baitin Nubuwah, wanita-wanita yang ada di rumah kenabian. Beliau ini istri kedua. Ia dinikahi oleh dosennya. Ada yang menarik dalam bukunya itu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya itu perempuan tidak ada yang suka untuk dimadu, dan dia tentu saja mewakili perasaannya. Tetapi ada satu hal yang menarik pada diri Rasulullah. Tidak ada satupun istrinya yang mau diceraikan dan yang minta diceraikan oleh Rasulullah, karena ia menemukan sosok laki-laki yang paripurna di dalam keluarga. Meskipun tabiat wanita itu tidak ada yang mau diduakan, tidak ada yang mau dimadu, tapi kenapa kata Dr. Aisyah Abdul Rahman tidak ada di antara istri Rasulullah yang kemudian mau diceraikan dan minta diceraikan oleh Rasulullah, karena mereka betul-betul mendapati Rasulullah hadir sebagai laki-laki yang paripurna di dalam rumah tangga. Bukan hanya kepada istri-istrinya, juga kepada anak-anaknya. Berapa anak Rasulullah tadi? Ada 7. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Dari 7 anak Rasulullah SAW, 3 laki-laki, 4 perempuan. Semua yang laki-laki meninggal dalam keadaan belum balik. Jadi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggalkan oleh anak kita. Rasulullah sudah mendapatkan ujian yang jauh lebih berat dari kita. Dan sejak lahir Rasulullah sudah tidak melihat bapaknya karena beliau meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan. Kemudian Rasulullah masih 6 tahun, ibunya sudah meninggal.
Kemudian anak-anaknya lahir, semua Rasulullah lihat anak-anaknya meninggal. Dan 7 anaknya semuanya meninggal duluan kecuali Fatimah. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian bagaimana kesedihan seorang ayah. Dan 7 anaknya, 6 anaknya ini meninggal, dia lihat meninggal. Dia yang selenggarakan jenazahnya, dia yang kemudian kuburkan. Dan Rasulullah menangis. Rasulullah SAW bersedih. Tetapi bagaimana interaksinya saat anak-anaknya masih hidup? Rasulullah datangi anaknya. Kalau mungkin bahasa kita baik-baik jadi pada suatu waktu Fatimah merasa kerepotan mengerjakan urusan rumah tangga sehingga dia minta Fatimah kepada Rasulullah. Bisa tidak ada pembantu? Kata Fatimah. Kata Rasulullah, mau tidak saya berikan yang lebih baik daripada pembantu? Kata Fatimah, apa itu? Ayah anda, kata Rasulullah SAW, dengan berpikir sebelum tidur subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Dan itu yang diamalkan oleh ibunda, oleh Fatimah radhiyallahu taala. Rasulullah datangi, bukan kemudian karena anak kita juga sudah menikah dilepaskan begitu saja. Yang memang tidak bisa juga kita masuk terlalu jauh, tapi tidak bisa juga dilepaskan begitu saja. Kemudian kepada cucu-cucunya, Rasulullah SAW luar biasa sekali bahkan kepada cucu-cucunya. Berapa cucu Rasulullah SAW? Berapa kira-kira Rasulullah? Kalau anaknya tadi kan 7. Berapa cucunya Rasulullah? Berapa kira-kira? Berapa? Cucunya Rasulullah itu 9. Dan di Fatimah itu ada 5 orang, Muhsin, Hasan, Husain, kemudian Zainab dan Mukulthum. Dari Zainab, anak Rasulullah yang bernama Zainab, ada 2 orang. Yang pertama Ali, yang kedua Umamah. Kemudian dari Ruqayyah ada anak cucu Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Uthman. Kemudian dari Ummu Kulthum ada 1 cucu Rasulullah SAW yang bernama Raihanah bin Uthman. 9 cucu Rasulullah SAW. Tetapi yang paling masyhur yang sering diangkat ini adalah 2 cucunya Hasan dan Husain. Ada satu kesempatan yang luar biasa dan menjadi pelajaran bagi kita dalam berumah tangga dan sebagai seorang kakek terhadap cucu-cucu kita. Pada suatu waktu Rasulullah SAW duduk-duduk dan cucunya itu naik di atas pundaknya, yang di kanan Hasan, yang di kiri Husain, sambil main kuda-kudaan memegang kepala Rasulullah kiri dan ke kanan. Hasan itu kan lahir tahun 5 Hijriah, kalau Husain tahun 6 Hijriah. Jadi Hasan hanya bersama dengan Rasulullah SAW itu 6 tahun, dan Husain hanya bersama dengan Rasulullah kurang lebih 5 tahun saja. Dan Rasulullah SAW sangat menyayangi cucunya ini. Ya. Saat itu Rasulullah biarkan cucunya itu main kuda-kudaan di atas pundaknya, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, sambil Rasulullah bercanda kepada keduanya, ni'mal raqibu antuma. Engkau berdua ini adalah pengendara yang terbaik, kata Rasulullah. Tetapi ada hal yang menarik setelah Rasulullah menyampaikan hal itu kepada cucunya. Apa kata Rasulullah SAW kepada cucunya ini? Tetapi ada yang lebih baik daripada kalian berdua, yaitu ayah kalian Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya? Kata ulama kita, Rasulullah SAW ingin menanamkan kepada cucunya bagaimana ia membanggakan orang tuanya, bagaimana ia bangga terhadap ayahnya, bagaimana ia bangga terhadap ibunya. Jangan malah sebaliknya jamaah sekalian, kadang-kadang kita jatuhkan anak kita di hadapan cucu kita. Yaitu bapakmu dulu waktu sekolah di bahasa dibawa pergi ke sekolah, itu ibumu dulu di sekolah dan seterusnya. Akhirnya hilang kebanggaan anak ini kepada orang tuanya. Rasulullah tanamkan kepada cucu itu justru bagaimana anak ini bangga dengan orang tuanya. Rasulullah doktrin dan sejak kecil bahwa figur yang diidolakan oleh cucu saya ini adalah bapaknya, adalah ibunya. Karena kapan anak ini sudah tidak mendapatkan kebanggaan dan idola pada ibu dan bapaknya, maka ia akan mencari idola-idola di luar rumahnya.
Dan ini tentu saja masalah yang sangat serius. Kalian a'azzakumullah. Yang kemudian selanjutnya pola komunikasi Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Karena perceraian paling banyak terjadi pada masalah ini, pada masalah komunikasi. Hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kemudian menjadi masalah yang sangat besar. Dan ini keunggulan Rasulullah SAW, beliau orang yang paling pintar berkomunikasi dengan istri-istrinya. Rasulullah paham kapan istrinya marah, kapan istrinya senang. Pernah beliau datang kepada Aisyah dan mengatakan, wahai Aisyah, saya tahu kapan engkau marah dan kapan engkau senang. Kemudian Aisyah mengatakan, bagaimana engkau bisa tahu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau engkau lagi senang, engkau mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Kalau engkau lagi marah, engkau akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Padahal kan sama saja, Tuhannya Muhammad siapa, Tuhannya Ibrahim siapa, kan sama saja. Tetapi Rasulullah menganalisa dan memahami dengan baik, oh istrinya lagi marah. Ternyata Aisyah membenarkan, betul wahai Rasulullah. Karena kalau saya marah, saya tidak mau sebut namamu, maka saya menyebut namanya Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya itu komunikasinya bahkan dengan body language, orang yang disebut sekarang dengan body language, komunikasi dengan bahasa tubuh. Itu sudah dipraktekkan dengan Rasulullah SAW bersama dengan istri-istri beliau. Saat Rasulullah SAW sakit keras, beliau saat itu bersama dengan Aisyah di bangkuan Aisyah melihat Abdurrahman bin Abi Bakar itu lagi bersiwak, dan Rasulullah SAW melihat kepada Abdurrahman yang lagi bersiwak. Maka secara spontan Aisyah langsung paham bahwa Rasulullah SAW ini bersiwak, meskipun tanpa bicara, meskipun tanpa meminta. Istri Rasulullah sudah paham apa keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan sebagian kita Allah mustahil. Kita sudah jelas-jelas bilang, masih kadang saja belum dipahami dengan baik. Bahkan yang paling unik, dari aroma saja Rasulullah itu berkomunikasi dengan istrinya. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah SAW itu pernah mengalami masalah rumah tangga dengan istrinya Hafsah. Jangan disangka juga bahwa rumah tangga Rasulullah SAW itu tidak ada masalahnya. Biasa juga bertengkar, biasa juga Rasulullah marah kepada istrinya. Tetapi pertama Rasulullah SAW semarah-marahnya dengan istrinya, yang paling pertama kata ulama kita, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Bagaimanapun marahnya, bagaimanapun kuatnya perseteruannya, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Pernah Rasulullah marah sekali, dia hanya mengatakan kepada istrinya, kalau engkau tidak sanggup dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, ya saya akan lepaskan baik-baik. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, laisal mu'min, bukanlah orang beriman itu la'an walal ta'an walal fahish. Orang beriman itu bukanlah orang yang senang melaknat, senang untuk mencederai kehormatan orang lain, kemudian senang untuk berkata-kata kotor. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, hati-hati kalian dengan laknat. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, kalian melaknat diri kalian, kalian melaknat keluarga kalian, dan kalian melaknat harta benda kalian. Karena jangan sampai laknat itu bertepatan dengan waktu diijabahnya doa. Dan ini kadang tanpa kita sadari jamaah sekalian, apalagi sebagai orang tua, kita tanpa sadar kita melaknat dan mendoakan keburukan bagi anak kita. Nah, kalau memang kau tahu orang seperti ini memang tidak bisa baik, tidak bisa kau mendengar. Ini tidak pernah jamaah sekalian didapati dari kehidupan Rasulullah SAW hanya demikian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tadi, bahkan dengan aroma tubuh sekalipun Rasulullah paham keinginan istrinya. Ya, pernah suatu saat Rasulullah lagi konflik dengan Hafsah, karena di dalam Sahih Bukhari itu istri Rasulullah itu ada 9 dan terbagi 2 blok. Ada bloknya Aisyah, ada bloknya Ummu Salamah. Yang satu blok dengan Aisyah ini Hafsah kebetulan. Maka Hafsah minta kepada Aisyah supaya dibantu untuk melobi Rasulullah agar kembali harmonis rumah tangga Rasulullah dengan Hafsah. Karena Aisyah ini adalah istri yang dicintai oleh Rasulullah. Saat ditanya oleh sahabatnya, siapa manusia yang paling kau cintai, kata Rasulullah, Aisyah. Ya, maka Hafsah paham bahwa yang bisa memperbaiki hubungan saya dengan Rasulullah ini adalah Aisyah. Setelah berusaha ternyata bisa kembali harmonis antara Rasulullah dengan Hafsah. Dan Hafsah memberikan hadiah imbalan kepada Aisyah, yaitu memberikan jatah waktu bermalam. Jatah malamnya diberikan kepada Aisyah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari sudah masuk jatahnya siapa? Jatahnya Hafsah, datang Aisyah dengan parfum yang biasa dipakai kalau jatahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ini belum jatah malammu. Malam ini adalah malamnya Hafsah. Padahal Aisyah belum ngomong apa-apa, tetapi Rasulullah sudah paham kalau parfum ini berarti ini pesan dari Aisyah bahwa ini merupakan jatah malamnya. Seperti sedetail itu, sespesifik itu komunikasi Rasul dengan istri. Dari aroma tubuh sekalipun Rasulullah sudah bisa memahami keinginan istrinya. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa saya dengan Rasul itu ada kesepakatan seperti ini dan dia menghadiahkan jatah malam itu kepada. Seperti itu jamaah sekalian, ini yang senantiasa perlu kita perbaiki di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita memperbaiki komunikasi kita. Kemudian yang terakhir, bahwa yang mengikat lebih dari keluarga itu adalah tauhid dan iman kita. Kalau kita di Bani Makdin atau Bani Nurbaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya perkumpulan yang seperti ini, namanya Bani Hashim. Sayangnya di rumah tangga atau di keluarga besar Rasulullah itu tidak semuanya beriman. Ada paman Rasulullah yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada sepupu Rasulullah yang beriman, ada sepupu Rasulullah yang tidak beriman, bahkan memusuhinya. Di antara paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini jamaah sekalian, sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi, ini di antara orang yang sangat mencintai Rasulullah, Abu Lahab. Makanya yang pertama menyusul Rasulullah itu budaknya Abu Lahab yang bernama Huwaibah. Bahkan saking cintanya Abu Lahab ini sama keponakannya yang bernama Muhammad, sampai-sampai 2 putranya Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan rumah keluarga ini antara Rasulullah dan Abu Lahab ini menyatu jamaah sekalian saking dekatnya. Tetapi saat Rasulullah menyampaikan keimanan, Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid, ternyata berbalik menjadi orang yang paling memusuhinya. Langsung dia perintahkan 2 anaknya untuk mentalak 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung menjadi orang yang paling memusuhinya jamaah sekalian. Ini menjadi pesan bagi kita bahwa ikatan kekeluargaan itu tidak ada artinya kalau ia kemudian tidak sejalan dengan ikatan keimanan. Makanya apa teguhan Allah kepada Nabi Nuh tentang keluhan Nabi Nuh kepada anaknya? Apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahli. Dia itu bukan keluarga, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya ia adalah karya yang rusak, kata Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang anaknya Nabi Nuh. Dan tentu saja jamaah sekalian, ini teguhan dari Allah dan ini tentu saja pukulan bagi seorang ayah. Allah mengatakan bahwa anaknya ini bukan keluarganya,
dan dia merupakan produk yang gagal kalau Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikatan keimanan ini adalah yang paling urgent, yang paling prioritas, yang paling vital dalam keluarga kita. Sekaligus jamaah sekalian, nikmat hidayah yang senantiasa perlu kita syukuri. Tuhan dengan apa Rasulullah dengan Abu Lahab, pamannya, desanya, tetangganya, tetapi Allah tidak memilihnya sebagai orang yang beriman. Tetapi memilih kita yang jauh ini, kita tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah. Kampung kita juga jauh sekali dari Mekah dan Madinah. Tetapi ternyata Allah memilih kita dengan keimanan ini. Maka ini adalah nikmat istimewa, ini adalah nikmat yang sangat besar sekali dalam sekalian. Dan pesan Allah, "La tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sesekali kalian meninggal kecuali meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Saya ingin jamaah sekalian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk pribadi kami sendiri. Karena sekali lagi di dalam rumah tangga ini kita terus belajar, kita terus memperbaiki diri. Makanya yang kita angkat ini bukan figur kita semua, tetapi Rasulullah SAW yang memang sudah direkomendasikan oleh Allah, dan beliau sudah menyebutkan sendiri tentang dirinya, baikkum li ahli wa ana baikkum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya yang terbaik terhadap keluarga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.